Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuri zat wa siri syarifi syairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ada kalimat yang dari Syekh Hasan Ali Hansar atau Syekh Siti Jenar yang berbunyi, kalimatnya itu bunyinya sabda sukma adep idep Allah kang anembah Allah kang sinembah Allah kang murba amisesa. Jadi sebenarnya kalimat ini sebenarnya kalimat kunci, kalimat yang hakikatnya kalau kita memahami artinya itu sangat luar biasa untuk diambil maknanya ya. Sabdo sukmo adep idep Allah kang anembah Allah kang sinembah Allah kang murba amisesa. Nah, dari Syekh Hasan Ali Hansar ini atau Habib Hasan Ali Hansar atau Syekh Siti Jenar ini banyak sekali multi interpretasi tentang kalimat mutiara ini yang muncul di masyarakat. Secara garis besar maknanya itu adalah ibaratnya sabda sukmo, pernyataan dari sukma atau roh, ya kan, adab idep Allah yang bertemu hadapan dengan Allah, kang anembah Allah yang menyembah Allah, kang murba amisesa, ya kan, yang pernyataan yang bertemu berhadap-hadapan, adab idep, habis itu kang anembah tadi yang menyembah, kang sinembah yang disembah Allah yang meliputi segala sesuatu. Nah, interpretasi ini luar biasa ini. Nah, ini merupakan salah satu sumber dari ajaran dari Syekh Siti Jenar atau Syekh Hasan Ali Hansar tentang sukma atau roh di kedalaman jiwa. Ini ada tulisan, cuman tulisannya terlalu singkat, jadi saya uraikan dengan bahasa sederhana. Jadi inilah adalah salah satu sumber pengetahuan ajaran Syekh Siti Jenar yang maksudnya adalah sukma atau roh kita yang di kedalaman jiwa tadi sebagai pusat kalam. Pusat kalam itu artinya ada pembicaraan, ada berbicara, di situ juga ada ajaran. Makanya kalamullah kan. Nah, hal ini diakibatkan karena di kedalaman roh batin manusia tersedia cermin yang disebut dengan mi'ratul haya. Nah, mi'ratul haya ini cermin malu. Kan ibaratnya setelah sajaratul, habis itu nur, habis itu mi'ratul haya. Nah, mi'ratul haya itu kalau bahasa Indonesianya cermin yang memalukan. Kenapa dibilang malu? Dimana di sini bagi orang yang sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya serta mencapai kepanaan dari cermin tersebut, maka akan muncul semua aib kita akan terlihat di sini, akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sampai pada situ. Jadi terkadang aib orang kita luar biasa kita bisa tahu, tapi aib sendiri ya ketika kita masuk di kedalaman sukma tadi, kita akan bertemu namanya mi'ratul hayat tadi. Disitulah dibabat semua, diungkapkan, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala semua aib-aib kita. Makanya istilahnya namanya mi'ratul hayat. Nah, yang menampakkan kediriannya segala perbuatan cercelanya. Jika ini telah terbuka, maka tirai-tirai rohani akan tersingkap, sehingga di sini ada istilahnya kesejatian dirinya beradu satu. Makanya tadi adab idep Allah, ya kan? Artinya bertemu berhadapan dengan Allah. Nah, jadi ketika sampai di wilayah ruhani ini, karena ruh ini intinya Allah sendiri kan, dari Allah sendiri unsur ruhani. Makanya ketika ruh ini ketemu sama yang maha pencipta ruh, ya ibaratnya ruh ini ya esensi dari Allah sendiri gitu. Ibaratnya aku ini kau, tapi kau aku. Ibaratnya kayak gitu. Ya ada istilah yang ada adalah tiada, ya kan? Yang tiada adalah yang ada adalah tiada, melainkan yang ada. Bahwa itu kalimat mantiknya luar biasa itu.
Nah, jadi di sini jika telah terbuka maka teritori rohani akan tersingkap sehingga kesejatian dirinya beradu satu atau adab hidup. Aku ini kau tapi kau aku. Maka jadilah dia menyembah sekaligus yang disembah sehingga dirinya sebagai apa? Gusti yang manunggal kepada kaula memiliki wewenang murba amisesa. Nah, wewenang murba amisesa itu memberi keputusan apapun tentang dirinya, menyatu kudrat irodatnya tentang Gusti kaulo, menyatu kudrat irodatnya Allah kepada hamba. Makanya ini ada di hadis qudsi, jika aku mencintai hambaku maka aku jadi pendengarannya, maka aku jadi langkah kakinya, maka aku jadi pikirannya, ya kan, semuanya dalam keridhoanku. Nah, inilah maksudnya kalau istilahnya manunggalin Gusti itu kaulo itu loh, manunggalnya Allah kepada hamba. Hamba belum tentu bisa manunggal, bahkan tidak akan bisa kecuali hamba itu menghancurkan menghancurkan wilayah-wilayah, bukan menghancurkan sih ibaratnya, menuju ke wilayah-wilayah batinnya. Karena dalam ilmu martabat ketuhanan atau martabat 7 ada istilahnya alam-alam yang harus kita lalui. Seperti yang pertama itu alam Allah berdiri sendiri namanya alam ahadiyah. Kemudian dari Allah pengen dikenal maka Allah menciptakan hayu. Nah, itu turun lagi ke namanya alam wahdah. Nah, setelah hayu itu lahirnya Nur Muhammad, itu duduknya di alam wahidiyah. Kemudian dari alam wahidiyah turun lagi ke alam yang namanya alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alam arwah. Nah, alam arwah inilah semua ruh-ruh itu Allah menyatakan dan berasal dari Nur Muhammad tadi. Nah, termasuk unsur-unsur yang ada di dunia ini. Setelah alam arwah baru lagi masuk ke namanya alam mitsal. Nah, alam mitsal ini disinilah alam yang namanya unsur-unsur dari hawa nafsu ada, unsur kemalaikatan ada, ya kan? Pokoknya di sini. Kemudian lagi turun lagi ke alam dari alam mitsal turun lagi ke alam ajasam, ya kan, alam yang ke-6 itu. Dari alam ajasam inilah hakikat ya bersatunya sudah nafsu-nafsu yang ada tubuh manusia ini mengalir bersama darah kita. Nah, setelah alam ajasam langsung masuk ke alam insan kamil. Insan kamil lah seutuhnya manusia ini kalau diturut dari sangkan-paran, dari keberadaannya ini. Jadi ibaratnya ketika manusia sampai pada tingkat pertama ke alam ahadiyah tadi, maka berlaku nih kalimat sabda sukmu adab idem Allah kang anamba Allah kang sinamba Allah kang murba amisesa. Jadi bukan berarti langsung to the point, oh aku ini ya Allah, enggak kayak gitu. Karena hakikat ma'rifatullah dan ma'rifatul rasul, sahadat tauhid dengan syahadat rasul ini harus benar-benar kita pahami, benar-benar kita dudukkan di mana ininya, duduk sebaik-baiknya duduk. Karena kalau kita nggak memahami martabat 7 yang ada dalam diri kita tadi, kita ini masih insan kamil, masuk lagi ke alam ajasam, masuk lagi ke alam mitsal, masuk lagi ke alam arwah, masuk lagi ke alam wahidiyah, masuk lagi ke alam wahdah, kembali ke ahadiyah, ya kan, alam ibaratnya ketika ibarat orang bilang langit ketujuh. Nah, langit ketujuh kalau orang bilang ya, makanya dibilang martabat 7. Jadi pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu wujud, tak nampak oleh mata, ya kan? Kenapa? Karena sifatnya mempunyai wujud. Seperti penampakan teraga yang tidak tampak, warnanya melambangkan keselamatan, tetapi cahaya atau teja halus lurus terus-menerus menggambarkan ketiadaan yang berdusta, ibaratnya kekal tiada bermula, sifat dahulu yang meniadakan permulaan karena asal diri pribadi. Ini bahasa sufi ya, bahasa tasawuf ya. Jadi kalau kita sembarang memahami, kita bisa disesatkan. Makanya wajib kita memiliki, ketika membahas ini kita harus mendekat para alim ulama, bukan cuma satu orang aja, tapi bergurulah pada ulama ini, bergurulah pada ulama ini, bergurulah pada ulama ini, karena itu hakikatnya yang ingin diajarkan para leluhur kita, Wali Songo,
karena mereka juga bergurunya lebih dari satu orang guru untuk menyelaraskan pemahaman dan meningkatkan ketawaduan akan Allah, akan segala sesuatu dirinya itu tiada daya dan upaya kecuali Allah, ya kan, itu intinya. Terus apa ya di sini ya, nah ini ada lagi kalimat yang bagus. Hidup itu bersifat baharu dan dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman yang jika sudah diminta oleh yang punya, ya kan, akan menjadi tanah membusuk, hancur lebur, bersifat najis. Oleh karena itu panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Demikian pula budi, pikiran, angan-angan, dan kesadaran berasal dari panca indera tidak bisa juga dipakai sebagai pegangan hidup. Akal bisa menjadi gila, sedih, bingung, lupa, tidur, selingkari, berbohong, seringkali tidak berucap jujur, ya kan? Kemudian akal itu pula yang siang malam mengajak pada kedengkian, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Kemudian di sini dengki juga bisa menuju perbuatan jahat, bukan bisa menuju, pastinya menuju pada perbuatan jahat, kemudian menimbulkan kesombongan. Terus akhirnya ya orang yang penuh dengan kedengkian hancur pada lembah kenistaan sehingga menodai nama sama citranya. Nah, kalau sudah kayak gini kayak apa? Sedemikian jauhnya, pasti baru orang menyesalkan apa yang diperbuatkannya. Ibaratnya dia masuk neraka di wilayah batinnya. Nah, menurut Siti Jenar atau Habib Hasan Ali Ansar Asmatkan, yaitu salah seorang thariqah mursyid Ahadiyah, baik panca indera maupun perangkat akal tidak dapat dijadikan pegangan dan pedoman hidup, sebab semua itu bersifat baharu, bukan ajali. Satu-satunya yang bisa dijadikan gondelan atau gandulan hanyalah Zat Wajibul Wujud, Maulana, Zat yang maha melindungi. Karena panca indera kita adalah pintu dari pintu-pintu nafsu. Akal kita adalah pintu dari keegoisan itu. Kemudian semuanya harus ditundukkan di bawah Zat yang wajib memimpin diri kita. Makanya sedulur papat lima pancer, nafsu-nafsu yang 7 itu, ya kan, semuanya dikendalikan sama si pancer tadi pusatnya. Pusatnya apa? Unsur-unsur kerohanian yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan diri kita. Kenapa begitu? Karena dialah yang menunjukkan semua budi baik. Jadi panca indera tadi harus dibimbing oleh budi, dan budi dipimpin oleh Sang Maha Penguasa Budi atau Yang Maha Budi, ya kan? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tadi yang Maha Budi tidak terikat dalam jeratan dan jebakan nama tertentu. Sebab nama bukanlah hakikat. Nama itu bisa Allah, bisa Sang Yang Mubreng Alam, bisa Yang Widi, Yang Manon, Sang Wajibul Wujud Maulana, dan sebagainya. Karena Allah itu maha kan, sedangkan hamba tidak maha. Semua itu produk dari akal, ya kan, kalau menurut dari Siti Jenar ini. Sehingga nama tidak perlu disembah. Jebakan nama dalam syariat justru malah merendahkan namanya sendiri. Jadi ada istilahnya ketika ilmu tarekat, ada namanya zikir lisan, la ilaha illallah, zikir hati, Allah Allah Allah, zikir napas, Allahu Allah Allah. Ada lagi zikir tingkatan terakhir namanya zikir ma'rifat, itu zikir tanpa kata, tanpa huruf dan suara. Karena sudah tidak ada lagi ibaratnya bermain-main dengan yang nama sebutan dengan apa ya, sebutan nama tadi sudah menyatu, lenyap, kita tenggelam dalam keakbaran. Jadi ketika orang yang sudah sampai pada makom itu jarang mereka apa ya, tan kenani ing apa, sudah tidak bisa diutarakan dengan kata-kata ketika orang yang masuk di situ. Oke, di sini coba kita lihat, apakah tidak tahu bahwa penampilan bentuk daging, urat, tulang, sumsum bisa rusak, dan bagaimana cara Anda memperbaikinya? Biarpun sembahyang 1000 kali setiap harinya, akhirnya kita juga akan mati. Meskipun badan Anda tutupi, akhirnya menjadi debu juga. Tetapi jika penampilan bentuknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah para wali dapat membawa pulang dagingnya? Saya rasa tidak dapat. Alam semesta ini baharu. Tuhan tidak akan membentuk dunia ini 2 kali dan juga tidak akan membuat tatanan baru. Dalilnya adalah layap tariku
hilal muhdil, yang artinya tidak membuat sesuatu wujud lagi tentang terjadinya alam semesta sesudah ia membuat dunia. Nah, ini adalah pernyataan-pernyataan dari suluknya Syekh Siti Jenar yang bisa kita ambil hikmahnya. Nah, di sini Syekh Siti Jenar memandang alam semesta sebagai makrokosmos, sama dengan kita manusia sebagai mikrokosmos. Nah, sekurangnya kedua hal itu merupakan barang ciptaan Allah yang sama-sama mengalami kerusakan, tidak kekal dan tidak abadi. Pada sisi lain, Syekh Siti Jenar juga memiliki muatan makna pernyataan sufistik beliau. Nah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal siapa Robnya. Nah, sebab bagi Syekh Siti Jenar, manusia yang utuh dalam jiwa raganya merupakan wadak bagi penyanda, termasuk wahana penyanda alam semesta. Itulah sebabnya pengelola alam semesta menjadi tanggung jawab manusia. Maka mikrokosmos manusia tidak lain adalah blueprint atau gambaran adanya jagat yang besar termasuk semesta ini. Inilah inti dari yang namanya kerasulan. Kerasulan yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul-rasulullah. Karena sebagai blueprint dari keberadaan Allah itu sendiri. Makom ini yang diinginkan sampai di situ. Lanjut di sini, bagi Syekh Siti Jenar, manusia terdiri dari jiwa dan raga, yang intinya adalah jiwa sebagai penjelmaan zat Allah tadi, Sang Maha Pribadi, sedangkan raga adalah bentuk luar dari jiwa yang dilengkapi panca indera. Berbagai organ tubuh seperti daging, otot, darah, dan tulang, semuanya aspek keragaan atau ketubuhan adalah barang pinjaman yang suatu saat setelah manusia terlepas dari pengalaman kematian di dunia ini, dia akan kembali berubah menjadi tanah, sedangkan rohnya menjadi tajalli ilahi. Nah, manunggal kembali kepada keabadian Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita sebagai manusia adalah tidak lain adalah keesaan dalam af'al Allah. Nah, tentu keesaan tadi bukan sekedar af'al, sebab af'al digerakkan oleh zatullah. Sehingga af'al af'al yang menyatu menunjukkan adanya keesaan zat. Nah, kemana si af'al tadi dipancarkan? Itu dia. Af'al itu artinya, kalau istilahnya, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini pada hakikatnya adalah af'al. Af'al itu perbuatan. Nah, perbuatan Allah. Dalilnya dari mana? Itu ada di Quran surah Asy-Syaffat ayat 96, ya kan? Terus Al-Anfal ayat 17. Nah, lalu ada pertanyaan, maka apa ya? Sebagaimana hadis Rasulullah, tatahroku jarotun illa biiznillah, tidak berpindah sebesar biji atom pun kecuali tanpa izin Allah. Nah, lalu syarat sahnya apa? Kuncinya apa di sini? Untuk memahami ini semua, kuncinya ada di kalimat Al-Fatihah. Nah, makanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ini kalau menurut Syekh Siti Jenar adalah lafal yang paling tua dari semua ilmu sabda-sabda yang ada di muka bumi ini. Jadi banyak ilmu-ilmu sabda yang digunakan orang dunia sufi, dunia spiritual, ya kan? Mau amal sabda itu maksudnya amalan-amalan, hijib-hijib, amalan apa atau mereka, tapi sabda yang paling tua, induk dari segala sabda adalah Al-Fatihah. Makanya tadi sampai dikatakan oleh Siti Jenar, bis itu kedudukannya di ubun-ubun, milah itu kedudukannya di rasa kita, Ar-Rahman Ar-Rahim duduknya di penglihatan lahir batin kita, kemudian Alhamdu kedudukannya di hidup kita sebagai manusia, Lillahi itu kedudukannya ada pada nur atau cahaya, Rabbil Alamin kedudukannya pada nyawa dan napas, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim lagi itu duduknya pada leher dengan jakun, kemudian lagi Malik duduknya di dada, Yaumiddin duduknya di jantung, kemudian Iyyaka duduknya di hidung, Na'budu di perut, wa iyyaka nasta'in duduknya di dua bahu,
kemudian ihdinas di pita suara kita, sirotol itu di lidah, nah, mustaqim duduknya di tulang punggung atau ula-ula, ya kan? Sirotol lajina itu di dua ketiak, an amana di budi, an amta itu kedudukannya di budi manusia, alaihim kedudukannya di pancering hatinya kita, goiril kedudukannya di bungkusnya nurani, kemudian makdubi duduknya di empedu, alaihim kedudukannya di dua betis, walat dolit kedudukannya di mulut dan perut, amin kedudukannya sebagai penerima. Ini ditafsirkan oleh Siti Jenar sebagaimana supaya Al-Fatihah itu setiap setiap hamba, setiap dari umat muslim itu bisa sempurna memahami Al-Fatihah, maka didudukkan ya di situ tempat-tempatnya. Supaya apa? Segala semua di tubuh kita ini tidak lain adalah supaya rukun iman, Islam dan ihsan, supaya bisa sempurna ihsan kita atau mawas diri kita kepada Allah melalui kedudukan Al-Fatihah yang ada di dalam tubuh kita. Nah, gitu. Karena pemahaman Siti Jenar ini lebih pada ke manunggaling, lebih fokus kepada Ibnu Arabi, ya kan? Jadi memang kalau tidak pas duduknya banyak orang banyak salah memahami. Inilah pentingnya ketika menimba ilmu agama perlu wajib kita didampingi oleh para ulama-ulama yang mursyid, ya ibaratnya yang sampai, ibaratnya sanad-sanad keilmuannya. Karena Al-Quran itu bagi Siti Jenar merupakan kalam yang berarti pembicaraan. Jadi sifatnya adalah hidup dan aktif. Maka bukan secara harfiah, namun di samping tafsir kalimat tadi, kita harus menghadirkan tafsir yang kita menggali lagi makna di balik simbol yang ada dalam huruf, kalimat, dan makna historis tadi. Jadi jadi dengan begini Siti Jenar ini menekankan harus kesempurnaan tentang asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jalannya apa? Tiada Tuhan selain Allah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, itu sebenar-benarnya bersaksi, bukan cuman kalimat kata-kata, tapi ada mistisnya, ada mistiknya, kita benar-benar menyaksikan di situ. Kemudian wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita benar-benar mengikuti tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, bagaimana proses beliau dari alam-alam tadi sampai menuju ke langit ketujuh tadi, tempat diamnya. Kalau ibaratnya orang-orang kita namanya alam ahadiyahnya tadi itu. Oke, mungkin ini aja vlog dari saya tentang versi saya memahami konsep manunggaling Gusti itu kaulo yang diajarkan oleh Siti Jenar. Entah benar atau tidaknya saya kembalikan kepada Allah, tapi inilah pemahaman yang saya berusaha pahami dan selaraskan supaya tidak salah langkah. Tidak salah langkah dalam memahami. Karena hakikat seluruh alam semesta adalah tajalinya. Tajali itu adalah penampakannya kemahakuasaannya Allah, penampakannya wajah Allah. Ini wajah tu wajhi lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma'ana minal. Nah, itu dia. Nah, jadi wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wallahu waffiq ila aqrabit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.